Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah pengajar kalian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nama saya Nurlis Setiani. Akan saya paparkan terlebih dahulu apa yang harus kalian kuasai selama kalian berada 1 tahun di kelas 9. Materi pertama yang akan dipelajari adalah teks laporan percobaan. Yang harus kalian kuasai pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi informasi. Berikutnya, menelaah struktur dan kebahasaan, menyimpulkan tujuan, dan menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Pokok bahasan berikutnya adalah teks pidato. Adapun yang harus kalian kuasai pada teks pidato ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemampuan berikutnya pada teks pidato ini, kemampuan menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Dilanjutkan dengan kalian diharapkan dapat menyimpulkan gagasan, serta dapat menuangkan gagasan pikiran tersebut secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Pokok bahasan ketiga dari kelas 9 ini adalah teks cerpen. Yang harus kalian kuasai pada teks cerpen ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra, menelaah struktur dan aspek kebahasaan, serta mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Pokok bahasan berikutnya adalah teks tanggapan. Yang harus kalian kuasai pada teks tanggapan yang akan dipelajari nanti adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi, menelaah struktur dan kebahasaan, menyimpulkan isi teks tanggapan, maupun mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Pokok berikutnya adalah tentang teks diskusi. Pada teks diskusi ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemampuan berikutnya yaitu kemampuan menelaah pendapat dan argumen, menyimpulkan isi, gagasan, pendapat, dan argumen, menyajikan gagasan, pendapat, argumen, baik yang pro maupun yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Teks berikutnya, di kelas 9 pun kalian diharapkan mampu menguasai pokok bahasan teks cerita inspiratif. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi isi ungkapan simpati, menelaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspiratif, menyimpulkan isi dan mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Itulah materi-materi yang akan disampaikan di kelas 9. Namun sebelum itu tentu saja kalian harus ingat tentang materi pelajaran di kelas 7 dan 8. Baik tentang deskripsi, narasi, prosedur, laporan hasil observasi, surat pribadi, puisi, dan fabel, maupun di kelas 8, teks berita, iklan, eksposisi, puisi, eksplanasi, dan drama. Oleh karena itu diharapkan kalian untuk mengingat kembali tentang materi yang sudah diterima di kelas 7 dan 8, baca dan pelajari kembali agar kalian ingat. Demikianlah materi yang akan kalian dapatkan di kelas 9 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.